Oke, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Iya, yang perlu dipelajari ada 4 hal. Yang pertama adalah kita tahu KD-nya atau kompetensi dasar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah materi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Kita mulai dari yang pertama, yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kita pelajari di dalam teks deskripsi untuk sesi pertama ini ada 2 jenis, 3.1 dan 4.1. 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun kompetensi dasar yang kedua adalah 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Setiap kita melakukan pembelajaran, tentu kita harus tahu tujuan pembelajaran pada saat ini. Adapun tujuannya adalah tujuan pembelajaran teks deskripsi sesi 1 ada 3 jenis. Yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Berarti ciri umumnya dan tujuan umumnya untuk 3.1.1. 3.1.2 menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3.1.3 menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita saat ini. Ada 3 macam. Selanjutnya, materi teks deskripsi. Adapun materi teks deskripsi saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hal yang bersifat umum tentang teks deskripsi. Yang kedua, hal yang bersifat khusus tentang teks deskripsi tersebut.
Adapun hal-hal yang bersifat umum untuk teks deskripsi, yang pertama adalah pengertian. Kalian bisa mempelajari teks deskripsi dengan cara mengetahui apakah teks deskripsi tersebut itu adalah kunci utama bagi kita untuk memahami lebih lanjut tentang teks deskripsi. Yang kedua, ciri umum teks deskripsi. Karena nantinya kita akan bertemu dengan teks-teks yang berbeda, sehingga kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, tujuan umum teks deskripsi. Hal ini sudah ada korelasi dengan tujuan pembelajaran. Pengertian, ciri umum, dan tujuan umum. Kita langsung ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian umum atau definisi dari teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Contoh, layang-layang berwarna kuning itu tinggi di angkasa. Kita sudah bisa merasakan atau membayangkan bahwa ada layang-layang yang sedang melayang di atas. Itulah karakteristik teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah ciri umum. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama, teks deskripsi yang berupa paragraf itu menggambarkan sesuatu. Dengan kata lain, bahwa sebuah benda dijelaskan mempergunakan kata-kata. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Inilah ciri-ciri umum dari teks deskripsi.
Kesimpulannya adalah bahwa teks deskripsi adalah menggambarkan sesuatu yang dijelaskan secara rinci, yang seolah-olah orang yang membaca atau yang mendengar merasakan apa yang sedang dibahas, baik dalam bentuk teks maupun secara lisan. Ciri-ciri umum teks deskripsi. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Kalau tadi kita sudah mengetahui tentang pengertian dan ciri-ciri umum, adapun yang ketiga adalah tujuan umum teks deskripsi. Apa sih tujuannya? Tujuannya membuat teks deskripsi tersebut apakah beda dengan yang lainnya? Sesuai dengan ciri-ciri umumnya, tentunya akan berbeda. Tujuan umum teks deskripsi adalah agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Ketika ada hewan, kita deskripsikan. Contohnya kambing berekor 2. Kita jadikan teks deskripsi. Maka pembaca yang membaca tentang kambing yang berekor 2 itu, mereka membayangkan bahwa kalau ekor 2 itu bagaimana bentuknya. Nah, itulah tujuan umum dari teks deskripsi. Kemudian hal yang bersifat khusus. Yang pertama adalah ciri-ciri teks deskripsi dilihat dari aspek kebahasaan. Yang kedua adalah jenis-jenis teks deskripsi. Kita mulai dari yang pertama, ciri-ciri teks deskripsi dilihat dari aspek kebahasaan. Ciri-ciri teks deskripsi dilihat dari aspek kebahasaan bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa objek yang akan dideskripsikan? Yang kedua, apa tujuan mendeskripsikan objek tersebut? Yang ketiga, rincilah objek yang dideskripsikan. Yang keempat, perasaan apa yang muncul ketika mendeskripsikan? Jawaban inilah yang menjadi ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama adalah objek, kedua tujuan, ketiga rincian, dan yang keempat perasaan yang muncul. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa objek yang dideskripsikan? Di sini ada contoh, kita mendeskripsikan kucing. Ada tokoh nasional, beliau adalah Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kemudian mungkin objeknya adalah sekolah, mungkin objeknya adalah pemandangan. Nah, inilah bentuk pemandangan Bukit Savana Betitang. Ini adalah objek-objek. Karena berbentuk benda, maka ada kata tanya apa? Apa objek yang dideskripsikan?
Sehingga kita tahu, apakah ini kucing? Betul, itu adalah kucing. Oh, ini gambarnya siapa? Gambarnya Insinyur Soekarno. Oh, ini gambar apa? Sekolah. Sehingga kalian tahu bahwa ini adalah benda yang dinamakan kucing, objek yang dinamakan Presiden Soekarno, objek yang bernama sekolah, dan pemandangan. Itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, apa tujuan mendeskripsikan objek tersebut? Tujuannya untuk mendeskripsikan kucing itu apa? Tujuan mendeskripsikan pemandangan yang namanya Bukit Savana itu apa? Oke. Mungkin tujuan untuk mendeskripsikan kucing itu misalnya menggambarkan kelucuan kucing. Kira-kira kalian kalau misalkan menggambarkan kelucuan kucing bisa membayangkan apa tidak? Bisa digambarkan. Mungkin dari tingkah lakunya, bunyinya, dan sebagainya. Oke, apa tujuan mendeskripsikan Bukit Savana? Di sini contohnya adalah menggambarkan keindahan Bukit Savana. Ini adalah contoh jawaban dari apa tujuan mendeskripsikan objek tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Rincilah objek yang dideskripsikan. Sesuai dengan tujuannya. Di sini tujuannya adalah menggambarkan kelucuan kucing. Kira-kira bagian apa yang lucu? Atau seperti apa lucunya? Kalau pemandangan tujuannya tadi adalah menggambarkan keindahan Bukit Savana. Kita mulai dari menggambarkan kelucuan kucing. Mungkin dilihat bahwa kucing tersebut senang joget. Akhirnya dikatakan lucu. Sering berbaring di pangkuan. Kemana-mana tuan rumahnya atau majikannya sering kali berbaring di pangkuannya. Mungkin itu dianggap lucu. Menggambarkan keindahan Bukit Savana, mungkin contohnya ketika sudah berada di Bukit Savana, kalian melihat hijaunya dedaunan di sekitar bukit tersebut atau di atas bukit tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin pancaran matahari di senja hari yang membawa panorama indah sehingga menggambarkan keindahan Bukit Savana. Ini adalah contoh jawaban dari perincian objek yang dideskripsikan. Bahwa kucing itu senang joget, sering berbaring di pangkuan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang berkenaan dengan kelucuan kucing tersebut. Ini hanya sekedar contoh saja. Sama dengan menggambarkan keindahan Bukit Savana. Di sini hijaunya dedaunan, mungkin pancaran matahari di senja hari, mungkin ada hal-hal yang lain. Ya, yang ada hubungannya dengan keindahan Bukit Savana. Ini adalah pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat. Masih ada sisa satu. Bahwa keindahan bukit tersebut
bisa dilihat dari kebersihannya. Ya, kita lanjut yang keempat. Perasaan apa yang muncul ketika mendeskripsikan? Tadi tujuannya adalah menggambarkan kelucuan kucing, kemudian menggambarkan keindahan bukit savana. Mungkin setelah tahu gambaran dari kelucuan kucing tersebut, ada perasaan senang, ada perasaan bangga memelihara kucing seperti itu. Kemudian untuk menggambarkan keindahan bukit savana, mungkin setelah membayangkan kalian merasa rileks, santai, tidak ada polusi udara, polusi suara yang hingar-bingar kalau di perkotaan. Kemudian bangga dengan keindahannya, dan muncullah yang namanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, masih ada bukit yang indah seperti bukit savana. Itulah perasaan yang muncul ketika mendeskripsikan sebuah objek. Tadi disampaikan bahwa ciri-ciri teks deskripsi dilihat dari aspek kebahasaan, itu melihat apa objeknya, tujuannya apa, kemudian rincian dari objek tersebut apa saja, dan bagaimana perasaan yang muncul ketika mendeskripsikan objek tersebut. Oke. Kalau tadi kita membicarakan mengenai ciri-ciri teks deskripsi, dilihat dari aspek kebahasaan. Yang kedua adalah jenis teks deskripsi. Adapun jenisnya terbagi menjadi dua bagian atau dua kategori. Yang pertama, kategori pertama dilihat dari bentuknya, kategori kedua dilihat dari isinya. Kategori yang dilihat dari bentuknya terdapat dua jenis. Yang pertama adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri, bahwa semua bacaan yang ada itu mulai dari awal sampai akhir adalah teks deskripsi. Berarti teks deskripsi yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya ada sebuah teks deskripsi yang ada di bagian cerpen, ada pada bagian novel, ada pada bagian puisi. Itu namanya bahwa teks deskripsi itu adalah bagian dari teks-teks tersebut, bukan keseluruhan teks deskripsi semuanya. Adapun kategori yang kedua, kategori yang dilihat dari isinya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah teks paragraf deskripsi subjektif. Kedua adalah teks paragraf spasial. Dan ketiga adalah teks paragraf objektif. Kita mulai dari teks paragraf deskripsi subjektif. Ya, teks paragraf
deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang menggambarkan objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Intinya bahwa penggambaran objek tersebut didominasi oleh opini atau pendapat penulis teks. Itu untuk teks paragraf deskripsi subjektif. Sedangkan yang kedua, teks paragraf spasial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lain-lain. Intinya objeknya saja. Kalau objeknya memang berwarna kuning, ya digambarkan warna kuning. Kalau objeknya berbulu hitam, ya digambarkan berbulu hitam. Sesuai dengan objeknya, sehingga dinamakan teks paragraf spasial. Maaf. Untuk yang ketiga sebenarnya adalah teks paragraf objektif. Di sini salah ketik. Untuk teks paragraf objektif, teks ini objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Intinya bahwa teks paragraf objektif itu adalah gabungan dari teks paragraf deskripsi subjektif digabung dengan teks paragraf spasial. Muncullah yang namanya teks paragraf objektif. Iya. Ini adalah kegiatan yang keempat. Yang pertama tadi adalah KD, tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah materi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Dari tahap evaluasi inilah anak-anak akan mengetahui paham atau tidak tentang teks deskripsi sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1. Adapun evaluasinya sebagai berikut. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Di sini ada bacaan sekolahku. Judulnya sekolahku. Kemudian ada pertanyaan, apa objek yang dideskripsikan? Apa tujuan mendeskripsikan objek tersebut? Rincilah objek yang dideskripsikan. Perasaan apa yang muncul ketika mendeskripsikan? Ya, inilah evaluasi dari pembelajaran kita saat ini. Silakan nanti diputar berulang-ulang agar kalian mendapati jawaban yang benar. Atau kalian bisa melihat di link deskripsi soal evaluasi ini dan kemudian kalian jawab. Kalau kalian sendiri bisa menjawab dengan baik, itu berarti kalian sudah tahu dan memahami teks deskripsi yang meliputi pengertian, tujuan umum, ciri-ciri umum, kemudian ciri-ciri teks deskripsi dilihat dari aspek kebahasaan, dan jenis-jenis teks deskripsi.
Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru tentang materi pembelajaran.